Ultraman. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sangat mengidolakan Ultraman. Anak kecil ini bernama Ken Sato, ibunya bernama Emiko Sato, dan sang ayah bernama Hayato Sato. Selain menyukai Ultraman, ia juga menyukai baseball, seperti sang ibu. Sang ayah pun menanyakan, nantinya setelah besar, Ken mau memilih yang mana, baseball atau Ultraman? Belum sempat menjawab, tiba-tiba aja ada gempa, dan jam tangan pun memperlihatkan sinyal ada monster kaiju yang lagi berulah. Ternyata sang ayah adalah Ultraman. Di waktu yang sama, ada panggilan dari Dr. Onda yang mengatakan bahwa kaiju Gigantron telah datang dan menuju ke arah sang ayah untuk melindungi keluarganya. Sang ayah terpaksa pergi meninggalkan keluarganya dan menjalankan misinya. Waktu pun berputar setelah 20 tahun. Kini Ken adalah pemain baseball profesional yang sangat terkenal dari tim Dodger di LA. Kini Ken Sato mengumumkan bahwa ia akan kembali ke tanah kelahirannya yaitu Jepang dan join ke tim baseball bernama Giant. Penggemar dan wartawan pun menyambut Ken Sato dengan meriah. Namun di sini salah satu wartawan bernama Ami Wakita bertanya mengapa Ken kembali ke Jepang. Ken gak bisa menjawab pertanyaan itu. Ami pun berasumsi alasan Ken kembali karena masalah keluarganya mengenai ibu Ken yang tiba-tiba menghilang dan sudah diumumkan meninggal. Mendengar hal itu, Ken pun pergi meninggalkan konversi pers. Di waktu yang sama, jam tangannya berbunyi yang memberikan peringatan adanya kaiju. Ken pun berubah menjadi Ultraman. Ternyata Ken telah mewarisi kekuatan Ultraman-nya dari ayahnya. Namun, kaiju di Jepang ternyata begitu kuat, sampai-sampai Ken tidak mampu melawannya. Selanjutnya, muncullah sebuah organisasi bernama Kaiju Defense Force atau kita singkat dengan KDF, berhasil menangkap kaiju dan menyuruh Ultraman pergi karena Ultraman bukanlah agen pemerintah yang resmi. Di situ, Ken ingin mengeluarkan kekuatannya, namun karena asisten robot Mina mengingatkannya, belum bisa keluar karena ia sedang dalam kondisi stres dan daya tahan tubuh Ultraman yang mulai gak sanggup. Ken Sato pun meninggalkan tempat itu dan membiarkan KDF yang menangani kaiju. Tak berapa lama, sang ayah menonton berita Ultraman dan segera menghubungi Ken. Sang ayah sangat mengkhawatirkan Ken, tapi ia juga mengingatkan Ken jangan melupakan tanggung jawab. Di saat itu juga, Mina mengingatkan Ken bahwa ada janjian dengan Ami di restoran, dan kini sudah telat 1 jam. Ken segera meluncur ke sana. Sesampai di sana, Ami pun memulai interviewnya di mana membahas Ken memang mempunyai bakat yang luar biasa. Namun anehnya, tim Ken sama sekali tidak pernah memenangi kejuaraan. Selain itu, Ami sekali lagi menanyakan soal ibu Ken. Dari percakapan mereka dapat diketahui Ken sejak kecil dan ibunya telah pindah ke LA dan sang ayah tidak ikut. Tiba-tiba percakapan mereka diputuskan seorang bocil bertopeng Ultraman yang bernama Chiho yang merupakan anaknya Ami. Di sisi lain, di markas KDF memperkenalkan Dr. Onda di mana merupakan pemimpin KDF. Ia juga merupakan orang yang di awal film yang menelepon sang ayah Ken untuk meminta bantuan. Selain itu, Dr. Onda adalah korban dari kaiju Gigantron di mana anak dan istrinya tewas di tangan kaiju Gigantron, sehingga ia membentuk organisasi KDF untuk melindungi lebih banyak orang dari kaiju. Singkat cerita, karena pertempuran dengan kaiju kemarin, Ken pun mengalami cedera di bahu sisi kirinya. Setelah itu, Mina pun menyalakan siaran berita di TV. Di situ, salah satu warga menceritakan kekesalannya terhadap Ultraman. Kini gedung-gedung hancur akibat pertempuran antara KDF dan kaiju. Dulunya, warga sangat mencintai Ultraman ayahnya Ken. Namun Ultraman yang sekarang tidak peduli dengan warga. Tak hanya itu, Ken juga menonton video ibunya. Sang ibu berharap Ken dapat kembali ke Jepang dan memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Sampai sekarang, Ken masih berusaha mencari ibunya meskipun telah diumumkan wafat. Besoknya, Ken harus mengikuti pertandingan pertama tim Giant. Sang ayah juga ikut menonton pertandingan itu. Namun sepertinya cedera di bahu Ken masih belum sembuh. Terpaksa ia menggunakan tangan kanan.
Ya, kan berhasil dong. Di sisi lain, peringatan kaiju milik ayah berbunyi. Kaiju Gigantron sedang mengejar sebuah pesawat yang membawa paket rahasia sampai menyerang stadion baseball di mana Ken bertanding di sana juga. Setelah pesawat itu jatuh, Gigatron pun terlihat mencari paket itu. Melihat situasi ini, Ken langsung berubah menjadi Ultraman dan menyerang Gigantron. Paket itu pun terlepas dari tangannya Gigantron. Gigantron ngambek langsung menyerang Ultraman. Di sisi lain, Dr. Onda langsung memerintah bawahannya untuk membunuh Gigatron dan mengambil kembali paketnya. Gigantron pun memeluk paket itu dan terbang, dan pasukan KDF mengejarnya dari belakang. Di waktu yang sama, Mina mengingatkan Ken, KDF akan membunuh Gigantron tanpa ampun. Ultraman juga sempat membujuk pasukan KDF untuk mundur, namun Dr. Onda memberikan perintah mereka boleh menghabisi Ultraman kalau Ultraman menghalanginya. Selanjutnya, Ultraman juga membujuk Gigatron untuk menyerahkan paketnya. Di sisi lain, Dr. Onda hanya mementingkan paketnya selamat dan menyuruh pasukannya menembak Ultraman dan Gigatron. Ledakan itu membuat Ultraman jatuh ke laut. Kondisi Gigatron sudah sekarat tuh, tapi ia masih berusaha menjaga paketnya sampai ia mati. Setelah itu, Ultraman pun mengambil paketnya. Paketnya itu ternyata telurnya Gigantron yang segera menetas. Dan lahirlah bocil Gigantron. Melihat KDF yang masih lagi mencari jejak paket itu, Ultraman pun membawa bocil itu kabur. Tiba-tiba saja lampu Ultraman berkedap-kedip. Bocil ini ikut berubah warna juga. Mina menjelaskan, mungkin bocil ini menganggap Ultraman mamaknya sendiri. Ultraman langsung panik. Bisa-bisanya ia sekarang ibunya baby Gigantron. Karena daya tahan Ultraman sudah tidak kuat, Ken pun berubah menjadi manusia kembali. Lebih kagetnya lagi, setelah melihat sosok Ken, baby Gigantron langsung menangis dan mengeluarkan serangan mematikan. Hal ini dikarenakan baby Gigantron hanya mengenal sosok Ultraman. Ken segera menyuruh Mina mengaktifkan unit pertahanan dan mengurung baby Gigantron ke dalam tabung. Di situ Mina memberitahu yang bisa membantu hanyalah ayahnya. Sementara pasukan KDF tiba di sekitar bangkainya Gigantron bersama Dr. Onda. Dr. Onda menyadari baby Gigantron sudah menetas dan segera memerintah pasukannya untuk menangkapnya. Di samping itu, setelah mendengar kabar Ken, sang ayah pun datang ke rumah Ken. Di depan rumah, sang ayah mendengar suara teriakan bayi. Ken hanya mengelak bahwa dirinya sedang berpesta. Mendengar hal ini, sang ayah menaiki nada suaranya dan mengatakan Gigantron yang mati adalah kaiju, dan kaiju yang paling terakhir dari spesiesnya. Ken pun marah karena melihat sang ayah lebih mempedulikan tewasnya Gigantron daripada keselamatan dirinya, dan tidak pernah memperhatikan dirinya bersama ibunya selama ini. Sang ayah pun mengatakan ia sama-sama merasakan kehilangan atas ibunya Ken dan pergi. Balik ke rumah, baby Gigantron masih aja rewel. Terpaksa Ken berubah menjadi Ultraman dan sebaliknya untuk mengajar baby Gigantron bahwa Ken dan Ultraman itu sama. Baby Gigantron akhirnya mengerti, tapi ada-ada aja rewelnya tuh. Ia mulai kelaparan. Namun baby Gigantron tidak menyukai makanan yang disiapkan Ken. Setelah itu ia mengeluarkan sinyal kalau ia mau makan ikan. Ken pun berubah menjadi Ultraman dan menangkap setabung ikan. Besoknya, Ken diberitahu Mina bahwa pertandingan masih berlanjut malam ini. Namun pertandingan itu diakhiri dengan perkelahian dengan tim lawan. Malamnya baby Gigantron berdansa lagu anak untuk menghiburkan Ken. Karena Ken sebelumnya memberitahukan ikan yang terlalu banyak, kotoran baby Gigantron pun berlimpah. Di situ Mina mengingatkan Ken, sebelum menemukan pulau kaiju atau rumah bocil ini, Ken harus bertanggung jawab dan merawat baby Gigantron sampai ia bisa makan sendiri, membersihkan kotoran sendiri sampai ia bisa mandiri. Di hari-hari berikutnya, paginya Ken sibuk dengan pertandingan baseball dan malamnya merawat baby Gigantron dan mengajarinya banyak hal.
Performa Ken di pertandingan baseball semakin memburuk dan mengecewakan kepala tim Giant. Di malam itu Ken pulang dengan sangat kesal dan marah karena ia akan ditukarkan ke tim Tiger. Mina pun menyarankan untuk menghubungi teman agar membuat hatinya tenang. Di situ Ken pun menghubungi Ami. Ken pun bertanya bagaimana Ami bisa mengurus anaknya sambil bekerja. Ami mengatakan anak-anak terkadang bisa rewel, tapi yang mereka miliki hanyalah orang tua. Melihat baby Gingantron begitu tertarik dengan baseball, Ken memutuskan untuk mengajarinya bermain baseball di lapangan simulasi yang dibuat oleh Mina. Di sana ada juga sang ibu yang memberikan semangat untuk Ken. Besoknya, sesuai janjian dengan Ami, Ken datang ke restoran Jepang. Di sana, Ami menanyakan kenapa Ken tidak ingin berbicara dengan ayahnya. Di samping itu, baby Gingantron mulai rewel lagi karena perut kembung. Ia pun mengeluarkan sandawa sampai melubangi tabung. Karena situasi sudah kacau, Mina pun menghubungi Kento. Namun karena sudah janjian dengan Ami, tidak akan kabur lagi. Ken pun menghiraukan panggilan Mina. Baby Gingantron telah merusak barang sekitarnya meskipun Mina telah berusaha menghentikannya. Sampai-sampai ia keluar dari rumah karena ingin mencari Ken. Ken yang akhirnya menerima panggilan dari Ami pun segera pulang ke rumah. Namun Baby Gingantron yang melihat balon udara yang menampilkan iklan Ken pun mengejarnya sampai ke tengah kota dan menakuti warga sekitar. Di situ, KDF pun melacak keberadaan baby Gingantron dan segera menangkapnya. Singkat cerita, Ken pun berhasil menemukan baby Gingantron dan berusaha menjadi Ultraman agar menarik perhatian. Karena perut kembung, baby Gingantron pun mengeluarkan sendawa terhadap Ultraman dan pergi. Bocil itu terus-menerus mengejar barang-barang yang menarik baginya sampai memanjat menara Eiffel. Di situ KDF yang berhasil menemukan menembak obat penenang. Untungnya, Ultraman sempat menangkap baby Gingantron yang jatuh. Sayangnya tangan baby Gingantron patah. Ultraman segera pulang ke markas dan menyuruh Mina menghubungi ayahnya. Di situ ayahnya sempat terkejut setelah melihat baby Gingantron dan sambil melepas obat penenang. Sang ayah mengeluarkan boneka kelinci kesukaan Ken sewaktu kecil untuk menenangkan baby Gingantron. Dengan bantuan Mina dan Ken, sang ayah berhasil menyembuhkan tangan baby Gingantron. Di markas KDF, Dr. Onda sedang mengevaluasi baby Gingantron. Ia menemukan baby Gingantron memiliki kemampuan untuk menemukan jalan pulang ke Pulau Kaiju. Ketika pada saat itu, Dr. Onda berencana mengikutinya dan memusnahkan semua kaiju. Tak hanya itu, Dr. Onda juga menyebar berita kalau Ultraman membantu baby Gingantron kabur. Sang ayah juga mengatakan Dr. Onda sangatlah licik dan pasti mempunyai rencana untuk menghancurkan semua kaiju. Ia pun mengatakan rencana memulangkan baby Gingantron ke Pulau Kaiju bukanlah rencana yang baik, karena saat ini baby Gingantron masih belum mempunyai kemampuan bertahan hidup secara mandiri. Ketika sampai di sana malah akan dimakan dengan kaiju lainnya. Sang ayah pun mengusulkan untuk merawat baby Gingantron bersama-sama selayaknya seperti ibunya. Besoknya, sang ayah mulai melatih baby Gingantron dan menemaninya Amy, nama yang sama dengan ibu Ken. Pelatihnya untuk Amy pun dimulai. Tak hanya itu, dengan bantuan sang ayah, performa Ken di pertandingan baseball pun semakin bagus. Sang ayah pun mengajak Ken ke rumah dulunya. Di sana banyak menyimpan kenangan indah. Dan Ken akhirnya menyadari kalau ayahnya masih mencari ibunya dan berminta maaf kepada ayahnya. Malamnya, mereka mengajak Amy bermain baseball sambil berkemah. Dan sang ayah bercerita menjadi Ultraman bukanlah hanya soal bertempur, namun juga soal hati yang harus menyeimbangkan kekuatannya. Di situ tiba-tiba KDF menyerang dengan drone. Amy yang sudah mendapatkan pelatihan pun memusnahkan semua drone tersebut.
Namun setelah itu Amy malah memasuki tahap lupa dan entah akan berubah menjadi apa. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, semakin banyak drone yang menyerang dan sang ayah maksudnya tertembak. Seketika Ken langsung marah dan menghancurkan semua drone itu. Namun salah satu drone sempat menembak sinyal pelacak di Amy. Sang ayah juga mengalami luka yang sangat dalam. Di waktu yang sama, Amy akhirnya keluar dari kepompong dan memiliki sayap. Tak jauh dari sana, muncullah bayangan Gigantron dan memanggil Amy. Ketika hendak mengejar Amy, Ken malah diserang. Akibat serangan itu, kediaman Ken hancur parah. Begitu juga dengan Mina, dan sang ayah pun menghilang. Mina meninggalkan pesan terakhir untuk Ken bahwa Ken telah ditakdirkan menjadi Ultraman. Meskipun ia telah hancur, pelacak Amy masih aktif dan Ken masih bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, bayangan Gigantron hanyalah robot yang dibuat KDF yang menyerupai Gigantron. KDF berencana mengikuti jejak Amy sampai ke Pulau Kaiju. Di tengah jalan, Ultraman akhirnya datang. Pertempuran itu pun terjadi. Di tengah pertempuran, Amy pun terkena serangan misil dari KDF. Amarah Ultraman semakin memuncak. Ia langsung meninju Gigantron dengan sekuat tenaga. Di saat itu, Ultraman mau mengeluarkan serangan terakhir. Ia menyadari ternyata robot Gigantron ini merupakan Gigantron yang asli, atau induknya Amy. Gigantron langsung menyerang balik Ultraman. Daya tahan Ultraman juga tidak kuat lagi menahan serangan Gigantron. Untungnya ternyata sang ayah masih hidup. Ia juga berubah menjadi Ultraman dan menyelamatkan Ken. KDF langsung memerintah Gigantron menghabisi Ken dan ayahnya. Melihat hal ini, Amy berusaha memberikan sinyal kepada induk Gigantron sampai induk Gigantron akhirnya terlepas dari kendali KDF. Akhirnya Dr. Onda memerintah seluruh pasukan untuk melarikan diri meninggalkannya sendirian. Ia akan sendirian bertarung sampai akhir. Ken kembali berubah menjadi sosok Ultraman dan melawan Dr. Onda bersama sang ayah dan Gigantron. Setelah kerjasama yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil melawan Dr. Onda. Dr. Onda yang mengetahui dirinya sudah sekarat, ia memutuskan untuk bunuh diri. Singkat cerita, Ken akhirnya membuktikan dirinya menjadi sang juara. Ken juga mengatakan ia gak akan mencapainya kalau bukan karena orang tuanya. Di akhir cerita, Ken dan ayahnya juga memulangkan Amy ke Pulau Kaiju bersama induk Gigantron. Cerita pun berakhir.